Akane merupakan seorang mangaka genre TL atau manga percintaan, namun ia tidak mempunyai pengalaman cinta sama sekali. Oleh karena itu, konsep yang ia ajukan ke pihak redaksi selalu ditolak. Sang editor memberikan saran agar Akane mencari model untuk inspirasi agar mendapatkan fantasi yang diinginkan. Jika tidak segera mendapatkan cerita yang bagus, ia tidak akan mendapatkan serialisasi sendiri, bahkan ia ditolak untuk pengajuan sewa apartemen karena statusnya yang masih freelancer. Saat pertama kali Akane bertemu dengan Naoya di sebuah kafe, ia mengira Naoya akan menjadi model yang bagus untuk inspirasi tokoh laki-laki karena terlihat kalem dan serius. Namun ekspektasinya berubah ketika Naoya dilabrak oleh pacarnya yang protes akan perselingkuhan Naoya dengan juniornya. Bahkan Naoya terlihat santai menghadapinya seperti bukan masalah yang serius. Akane juga terkejut ketika Naoya mencium pacarnya di depan umum untuk membungkam kemarahan pacarnya. Dan Naoya disiram air minum oleh pacarnya yang kemudian meninggalkan Naoya begitu saja. Naoya adalah seorang playboy. Akane malah terlihat senang karena kejadian tersebut membuat dia menemukan ide baru untuk cerita manganya. Lalu ia dikagetkan karena Naoya tiba-tiba sudah ada di hadapannya dan menanyakan apakah karakter tersebut adalah dirinya. Dengan gugup, Akane memperkenalkan diri sebagai mangaka dan memberikan kartu namanya. Akane juga menjelaskan tentang inspirasi karakter yang terlintas dan menceritakan tentang kondisinya yang sudah di ujung tanduk. Tidak disangka, Naoya tidak keberatan dengan hal tersebut lalu menawarkan Akane untuk tinggal bersamanya. Karena ia baru saja putus dengan pacarnya sehingga Akane bisa lebih leluasa mendapatkan inspirasi tentang dirinya lebih lanjut. Awalnya Akane sempat menolak, namun ia teringat tentang kondisinya yang sudah kepepet, akhirnya Akane mensetujuinya. Akane mulai hidup bersama dengan Naoya. Awalnya Akane masih canggung karena belum terbiasa melihat laki-laki asli bertelanjang dada. Namun ia mulai mempelajari kegiatan Naoya satu persatu, dari bekas cupang di badan, pulang kerja dengan aroma parfum wanita yang berbeda-beda, serta kepopuleran Naoya yang sering mendapatkan hadiah dan pesan di HP-nya dari beberapa wanita. Sikap Naoya pun sangat ramah dan centil kepada Akane. Tiba waktu Akane menyerahkan ide cerita yang ia peroleh dari Naoya kepada redaksi. Tidak disangka, editor sangat menyukai cerita dan karakter laki-laki yang dibuat oleh Akane. Namun berbeda dengan kepala redaksi, ia menginginkan ada adegan ciuman di dalam manga tersebut karena adegan ciuman adalah inti dari manga genre TL. Namun karena Akane belum pernah berciuman, ia tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Ia pun menanyakan langsung kepada Naoya. Namun keputusannya menanyakan kepada Naoya adalah sebuah kesalahan, karena menurut Naoya ciuman itu nikmat dan indah. Tapi jika belum dicoba secara langsung tidak akan tahu rasanya. Naoya dan Akane lalu berciuman, dengan begitu Akane telah mendapatkan inspirasi barunya. Setelah mendapatkan inspirasi tentang berciuman, Akane mendapatkan tantangan baru yaitu sebuah kencan. Ia memikirkan seperti apa kencan itu. Akane janjian bertemu dengan temannya. Ia juga seorang mangaka namun sudah berhenti karena mempunyai kehidupan yang lain. Ia masih tidak menyangka bahwa Akane yang tidak mempunyai pengalaman cinta sama sekali membuat manga TL. Ia juga sudah menduga bahwa Akane akan butuh dalam melanjutkan cerita tersebut. Ketika Akane kembali pulang, ia memohon kepada Naoya untuk berkencan dengannya. Karena Akane belum pernah merasakan kencan sama sekali. Akane juga sudah merencanakan perjalanan kencannya dengan Naoya. Naoya senang hati menerimanya, tentu saja dengan tingkahnya yang centil terhadap Akane. Akane masih berhati-hati dengan Naoya. Waktu kencan tiba, Akane sebenarnya kurang percaya diri. Namun Naoya membantu Akane dengan totalitas, bahkan ia meminjam sebuah mobil untuk Akane. Dalam perjalanan, Akane mulai mempelajari semua tentang berkencan dengan antusias dari kencan berkendara dan shopping. Awalnya Akane ingin menunjukkan pakaian imut kepada pasangan kencan seperti yang ia bayangkan dan melanjutkan sesuai jadwal yang ia buat. Namun Naoya mengajaknya dengan kencan yang spesial. Kencan spesial yang dimaksud Naoya adalah kencan santai sesuai dengan kesukaan Akane, yaitu membaca manga dan ngemil. Menurut Naoya, hal tersebut sudah cukup menyenangkan. Lalu mereka mengobrol tentang serial pertama Akane, yaitu cerita seorang gadis dan seekor anjing. Namun serial tersebut harus dihentikan. Naoya bertanya kepada Ayane kenapa ia tidak ingin keluar dari manga. Ayane menjawab bahwa hanya manga yang ia punya. Akane juga menunjukkan salah satu kenapa ia harus bertahan menjadi seorang mangaka, karena ia pernah mendapatkan surat menggemar. Menurut Akane, hal itu sangat berarti karena berasa diakui oleh seseorang. Akane juga mengakui bahwa merasa tidak cocok dalam percintaan. Akane pernah berpacaran dengan seseorang namun gagal karena ia harus dihadapkan dengan dua pilihan manga atau pasangannya. Dan Akane memilih manga. Sejak saat itu ia takut untuk menjalin sebuah hubungan. Akane berbalik bertanya kepada Naoya soal kisah cintanya. Kelihatannya kisah cinta Naoya kurang baik di masa lalu sehingga ia tidak ingin membahasnya. Jawaban Naoya hanya suka dengan wanita yang menyukainya dan menyukai karakter yang dibuat Akane dari sisi negatifnya. Lalu mereka memakan es krim yang sudah Akane pesan bersama. Menurut Naoya, kencan dengan Ayane itu menyenangkan walaupun hanya bersantai-santai di rumah. Jika Akane senang, Naoya juga ikut senang. Kata-kata Naoya memberikan inspirasi baru buat kelanjutan cerita manga Akane. Akane sangat berterima kasih kepada Naoya. Selanjutnya, Naoya melancarkan rayuannya untuk mencium Akane menggunakan rasa-rasa pada es krim yang dipesan Akane. Kali ini Akane tidak bisa menolaknya. Terlihat Akane mulai terlena dengan rayuan Naoya. Dan editor pun sangat puas dengan kelanjutan cerita manga Ayane. Penasaran?
Cerita manga TL Akane semakin berkembang karena bantuan dari Naoya. Hingga suatu waktu ia dikagetkan oleh kedatangan ibunya ke rumah Naoya. Ibu Akane khawatir karena Akane tidak pernah menghubunginya. Naoya pun memperkenalkan dirinya dengan baik sebagai asisten Ayane, itulah kenapa mereka bisa tinggal bersama. Ibunya pun tidak percaya Ayane bisa dekat dengan laki-laki yang tampan dan mapan karena bekerja di sebuah perusahaan yang terkenal. Pada awalnya Akane tidak direstui tentang pekerjaannya sebagai mangaka. Namun kali ini Ibu Akane tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun Ibu Akane mempunyai firasat yang tidak enak tentang Naoya. Hingga kecurigaan Ibu Akane terjawab setelah ia mencoba mengunjungi Naoya di perusahaannya. Ia mendapatkan fakta bahwa Naoya adalah seorang playboy yang tidak ada niat sama sekali dalam menjalin sebuah ikatan cinta dengan seorang wanita. Ibu Akane mulai khawatir tentang nasib Akane yang satu rumah dengan Naoya. Ayane pun tidak berani menceritakan hal yang sebenarnya antara mereka berdua kepada ibunya. Ayane kesulitan dalam membayangkan adegan mesra tokoh manganya saat pemeran laki-laki menerkam pemeran wanita seperti binatang buas. Naoya yang melihatnya langsung memberikan praktek kepada Ayane dan memperbolehkannya memfoto setiap posenya. Dengan gugup, Ayane lalu memfotonya. Ia juga harus bersikap profesional dan fokus agar tidak terlarut ke dalam layuan Naoya. Ayane yang merasa malu lalu menuju ke kamarnya untuk menggambar pose yang ditunjukkan Naoya kepada Ayane. Editor pun sangat menyukai kelanjutan dari cerita Ayane. Ia yakin manga TL Akane akan segera diterbitkan serialnya, sehingga memberikan semangat kepada Akane, karena Akane akan sangat sibuk selanjutnya, dan ia penasaran siapakah yang menjadi inspirator Akane. Akane menceritakan bahwa ia tinggal bersama dengan inspiratornya, namun di sisi lain Akane khawatir tentang hubungan tersebut karena menurutnya kurang sehat. Akane memikirkannya hingga membayangkan bahwa kejadian di manga adalah dirinya dan Naoya sampai ia terjatuh dan menumpahkan belanjaannya yang berisi pakaian dalam warna merah. Akane sempat jadi pusat perhatian orang sekitar karena belanjaannya hingga Naoya datang dan menyelamatkannya. Sampai di rumah, Akane mengungkapkan bahwa kemungkinan mereka akan berpisah karena hubungan yang mereka jalankan tidaklah baik. Akane yakin bisa melanjutkan manganya tanpa Naoya. Naoya yang mendengarnya langsung mendekap Ayane dan mencoba menyentuh Ayane sambil membicarakan soal pose yang akan ia gambar selanjutnya. Naoya juga bertanya tentang apa yang akan terjadi apabila ia menyentuh Ayane dengan lembut dan menciumnya. Ayane yang gugup mencoba melepaskan diri dari Naoya dan menjawab kalau hal tersebut terjadi, ia meminta hal yang lebih. Ayane ingin tokoh laki-laki yang ada di dalam ceritanya adalah seorang pria yang berkomitmen. Naoya semakin tertarik dengan Ayane dan memutuskan agar menjadi tokoh yang diceritakan oleh Ayane. Ia mengatakan bahwa tidak akan berhubungan dengan wanita lain sampai manga Akane selesai. Akane bingung kenapa Naoya sampai segitunya membantu dirinya. Naoya menjawab bahwa ia adalah tokoh yang digambarkan dalam manga Akane, peran utama yang membahagiakannya. Akane yang luluh dengan perkataan Naoya langsung mencium Naoya lalu mereka bercocok tanam. Mereka memutuskan akan melakukannya setiap hari untuk bahan referensi. Semenjak Akane dan Naoya menjalin hubungan dengan serius dan bercocok tanam setiap hari, Akane menjadi lebih banyak mendapatkan inspirasi tentang manganya. Ia juga resmi mendapatkan serialisasi resmi. Naoya juga semakin bersemangat dalam pekerjaannya. Redaksi pun sangat menyukai cerita manga Akane. Bahkan sejak perilisan pertamanya, manga Akane mendapatkan ulasan yang sangat baik dari para pembaca. Ketua redaksi dan editor menginginkan perubahan cerita, yaitu munculnya sosok laki-laki lain yang mendekati tokoh utama wanita agar lebih dramatis ceritanya. Tentu saja hal itu membuat Akane bingung. Sebenarnya Akane juga paham dengan posisinya dengan Naoya. Hubungan mereka hanya sebatas model referensi. Jadi ketika Akane menceritakan bahwa ia membutuhkan model lain selain Naoya, Naoya pun tidak keberatan dengan hal tersebut, bahkan mendukung Akane. Akane mencari inspirasi di kedai kopi langganannya. Ia memikirkan apakah tokoh utama akan terguncang hatinya ketika tokoh wanita didekati oleh pria lain. Ia tidak bisa mendapatkan jawabannya karena Akane juga tidak paham dengan pemikiran Naoya kepada dirinya yang menjadi model tokoh prianya. Akane mendapatkan ide gila di setiap momen yang ia jumpai, dari tokoh wanita yang didekati oleh seorang pemilik kedai yang berumur, hubungan spesial dengan seorang tetangga ketika Akane disapa oleh tetangganya, hingga hubungan dengan seorang kurir saat Akane bertemu dengan seorang kurir yang mengantarkan sebuah paket ke rumahnya. Oke,
Ide gila tersebut diterima dengan baik oleh editornya. Akane sangat fokus dengan pekerjaannya hingga Naoya tidak berani mengganggu Akane. Tidak terasa mereka berdua jarang bertemu. Akane mengira karena kesibukannya Naoya menghindarinya seperti pasangan Akane terdahulu. Namun ternyata ia salah sangka. Naoya hanya tidak ingin mengganggu Akane. Naoya adalah penggemar serial dari Akane. Akane lalu menceritakan tentang kelanjutan cerita manganya. Terlihat Naoya tidak begitu senang, mungkin karena ada tokoh lain yang menjadi inspirasi model Akane. Hingga Akane mengajak Naoya ke kedai kopi langganannya. Akane berterima kasih kepada kepala toko bahwa ia bersedia menjadi tokoh inspirasi yang lain. Terlihat Naoya cemburu dengan hal tersebut. Naoya kira kepala toko ada hubungan spesial dengan Akane. Hingga kejadian lucu pun terjadi ketika kepala toko mencoba mengusap krim yang menempel di pipi Naoya dan membetulkan celemek Naoya yang lepas. Akane menganggapnya menjadi sebuah adegan yang mesra. Akane meminta Naoya dan kepala toko melakukan beberapa pose dan Akane memfotonya. Akane sangat berterima kasih kepada Naoya, namun Naoya tidak begitu menyukai bahwa om-om tampan menjadi inspirasi Akane. Akane memperlihatkan manganya agar Naoya membacanya sampai selesai. Ternyata plot cerita manganya, walaupun banyak orang yang mendekati tokoh wanita, si tokoh wanita tetap memilih tokoh pria yang ada di hatinya. Naoya pun malu kepada Akane karena hatinya mulai berdebar. Saat Akane mencoba menggoda Naoya dengan candaannya, ternyata Naoya memberikan sebuah gelang kepada Akane sebagai hadiah ulang tahun Akane. Ternyata Naoya ingat tanggal ulang tahun Akane. Akane sangat bahagia mendapatkannya. Baru pertama kali ia menerima hadiah ulang tahun oleh seorang pria. Akane tidak sengaja melihat Naoya bergandengan tangan dengan seorang wanita yang lebih muda darinya. Seketika ia membayangkan dan mendapatkan ide apabila tokoh wanita di manganya cemburu terhadap kedekatan tokoh laki-laki dengan wanita lain yang lebih muda. Ide tersebut disetujui dan sangat disukai oleh editor. Dalam perjalanan pulang, Ayane bertemu kembali dengan gadis muda yang bersama Naoya. Ia merasa gelisah dan penasaran ada hubungan apa gadis tersebut dengan Naoya, bahkan sampai di depan apartemen Naoya. Ternyata gadis tersebut adalah sepupu Naoya yang bernama Kasai-mei. Mereka sudah sangat akrab dari kecil seperti saudara kandung. Mei sudah tahu hubungan Ayane dengan Naoya yang tinggal bersama. Namun sebaliknya, Ayane tidak tahu apapun tentang Mei karena Naoya belum pernah bercerita sama sekali. Mei juga tahu bahwa Naoya menjadi bahan referensi manga Akane. Oleh karena itu, ia juga menginginkan Naoya menjadi bahan referensi manganya karena Mei juga bercita-cita menjadi seorang mangaka. Mei juga meminta Akane untuk melihat karyanya dan memberikan nilai terhadap karyanya karena sebelumnya ia selalu ditolak oleh penerbit. Akane pun menyetujui-nya karena Mei mengklaim bahwa ia salah satu penggemar karyanya. Hingga Mei memutuskan untuk menginap semalam. Mei bersikap sangat manja dan dekat kepada Naoya hingga membuat Akane tidak nyaman dan salah tingkah. Akane meninggalkan Naoya dan Mei menuju ke kedai kopi langganannya. Ia mengakui bahwa merasa tidak nyaman dengan Mei, yang artinya ia merasakan kecemburuan. Kepala kedai kopi memberikan teh hitam kepada Akane padahal Akane selalu memesan kopi. Menurut kepala kedai, ia harus sesekali mencoba hal lain agar saat minum kopi kembali, Akane akan merasakan kenikmatan, seperti halnya Akane sekali-kali merasakan kecemburuan, karena rasa cemburu akan memunculkan sisi baru dari Akane. Dalam hati Akane masih denial soal perasaan cemburunya. Menurutnya hubungan dengan Naoya hanya sekedar bahan referensi. Di apartemen, Mei mencoba merayu Naoya dengan tidak menggunakan celana. Namun Naoya tidak menyukainya. Mei membahas soal jam tangan, kenapa Naoya tidak memakainya. Mei juga membahas tentang Naoya yang belum move on, lalu meminta maaf kepada Naoya sembari memeluknya. Naoya bersikap dingin kepada Mei, sepertinya mereka berdua mempunyai sebuah hubungan lebih dari sepupu. Naoya meninggalkan Mei untuk menjemput Akane. Naoya berencana untuk mengajak Akane makan bersama. Akane tidak menyangka akan dijemput oleh Naoya, ia merasa tidak enak karena mengganggu Naoya dan Mei. Setelah makan bersama, Akane dan Mei membahas soal manga. Mei sangat menyukai cerita manga TL Akane. Ia menebak bahwa tokoh utama laki-laki dan perempuannya adalah Naoya dan Akane sendiri. Akane tidak menyangkal sepenuhnya. Naoya memang tokoh referensi, namun untuk tokoh perempuan itu hanya fantasi Akane saja. Namun memang ia akui mirip dengan dirinya. Mei menyimpulkan bahwa diam-diam Akane adalah gadis yang nakal dan naksir kepada Naoya. Mei juga merasa bahwa Akane mirip dengan Naoya. Naoya lalu menyuruh Mei untuk tidur. Mei mengajak Akane tidur bersama, ia tidak berharap Akane dan Naoya akan bermesraan saat Mei tertidur.
Saat mereka akan tidur, Mei menyinggol tentang masa lalu Naoya. Ia memang kalah dalam manga karena Akane lebih senior darinya. Namun untuk berada di sisi Naoya, dia akan berusaha untuk tidak kalah. Akane merasa bingung dengan ucapan Mei. Mei tersadar ternyata Naoya belum menceritakan apapun tentang masa lalu kelamnya. Akane menuju Naoya yang masih terjaga dan tidak akan membiarkan Naoya tertidur. Mereka berdua pun membuat kebisingan yang membangunkan Mei. Ternyata Akane dan Naoya sedang mencari pose-pose seksi dari Naoya untuk bahan sketsa referensi manga Akane. Mei yang melihatnya merasa takjub, lalu Akane mengajak Mei untuk menggambar bersama. Pagi harinya, saat mereka akan sarapan yang dibuat spesial oleh Naoya, Akane memberikan hasil revisi dan saran manga Mei yang sudah ia buat semalaman. Mei sangat bahagia dan berterima kasih menerimanya. Sebagai rasa terima kasihnya, sebelum pergi untuk pulang, Mei memberikan nasihat khusus kepada Akane untuk mengenal Naoya dari masa lalunya terlebih dahulu. Karena menurut Mei, mengetahui masa lalu akan bisa melihat masa depan seseorang. Saat berpamitan, Mei membisikkan kata-kata perpisahan kepada Naoya, yaitu masa depan lebih penting dari masa lalu. Setelah Mei meninggalkan apartemen, Akane berinisiatif mencium Naoya terlebih dahulu. Kali ini Akane yang lebih agresif. Akane mencuri kesempatan untuk bertanya tentang masa lalu Naoya. Naoya tidak merespon pertanyaan Akane, mereka pun bercocok tanam. Ternyata bercocok tanam karena cemburu itu menyenangkan. Akane sangat malu dengan perkataan Naoya karena Akane terlalu memperlihatkan kecemburuannya dengan Mei. Akane mulai penasaran dengan masa lalu Naoya, dan ada apa dengan jam tangan yang dibawakan oleh Mei. Akane merasa memang dirinya tidak mengetahui apa-apa tentang Naoya. Ia juga semakin penasaran dengan hal tersebut. Rasa penasaran Akane ia tuangkan ke cerita manganya, yaitu mencari latar belakang dan masa lalu tokoh utamanya. Kepala redaksi dan editor sangat setuju dengan ide tersebut asalkan semakin erotis ceritanya. Sehingga Akane memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang Naoya. Lalu ia memulai dengan membuntuti Naoya sepulang kerja. Naoya membeli sebuah manisan dan membawa ke tempat latihan memukul baseball, lalu memberikannya kepada pemilik tempat latihan tersebut. Pemilik latihan tersebut menegur Akane karena bertingkah aneh. Lalu mereka pun saling berbincang dan memperkenalkan diri. Informasi dari pemilik tempat latihan, Naoya sering diikuti oleh wanita-wanita yang ia tolak sampai ke tempat tersebut. Naoya dari kecil sering berkunjung karena Naoya adalah teman masa kecil anak pemilik tempat tersebut. Naoya adalah orang yang baik, namun ia tidak begitu suka membicarakan masa lalunya. Akane bertanya tentang masa lalu Naoya, karena ia melihat ekspresi Naoya yang berbeda saat sedang memukul bola-bola baseball. Pemilik latihan memahaminya. Ia memberitahu bahwa akhir-akhir ini Naoya terlihat lebih bahagia dari sebelumnya. Mungkin karena bersama Akane selama ini. Pemilik latihan menyarankan untuk Akane bertanya langsung kepada Naoya. Mungkin jika Akane bisa memahami Naoya, Naoya akan lebih terbuka kepada dirinya. Akane dikagetkan dengan Naoya yang kembali karena dihubungi oleh pemilik latihan. Pemilik latihan memberitahu bahwa ada anak kucing yang tersesat yang dimaksud adalah Akane. Ketika mereka berjalan pulang bersama, Akane meminta maaf karena terlalu kepo dengan Naoya. Ia juga memberitahu alasan sebenarnya bahwa ia ingin mengetahui lebih dalam tentang Naoya karena Ayane merasa sudah banyak dibantu oleh Naoya. Dan kenapa ia sangat baik kepada dirinya. Akane ingin mengenal Naoya secara pribadi dan akan menerima masa lalunya. Naoya tidak bercerita banyak, ia malah mengajak Akane ke suatu tempat esok lusa. Keesokan harinya ternyata Akane diajak ke makam orang tua Naoya untuk memperingati wafat orang tuanya. Naoya menceritakan bahwa jam tangan yang ia pakai milik ayahnya dan yang dibawa oleh Mei milik ibunya. Mei dan ibu Naoya sangat dekat. Ini pertama kalinya Naoya memakai jam tangan tersebut. Dalam perjalanan kembali, Naoya menceritakan lebih tentang orang tuanya dan kenapa Mei bisa sangat dekat dengan keluarganya karena ibu Naoya dan Mei adalah saudara kembar. Dan tempat latihan baseball adalah tempat favorit ayah Naoya. Biasanya di hari peringatan wafat orang tua Naoya, pemilik tempat latihan yang menemani Naoya. Naoya juga menceritakan ketika orang tuanya wafat karena kecelakaan saat perjalanan liburan hadiah dari Naoya, sehingga meninggalkan penyesalan terdalam karena di pertemuan terakhir Naoya menunjukkan cuek kepada orang tuanya. Akane mulai mengerti kenapa Naoya sangat baik, karena ia merasa kesepian yang sangat dalam. Lalu Ayane memeluk Naoya. Ayane berterima kasih dan bersyukur telah bertemu dengan Naoya dan Naoya membantunya selama ini. Naoya juga berterima kasih kepada Ayane. Ia sangat takut kehilangan orang yang sangat berharga di hidupnya. Itulah alasan kenapa ia tidak ingin dekat dengan orang lain. Malam harinya Ayane menyusul ke kamar Naoya dan minta izin untuk tidur bersama.
Ayane juga meminta izin untuk memanggil Naoya dengan nama depannya. Mereka pun bergandengan tangan dan tidur bersama. Keesokan harinya, Naoya mengajak Akane untuk makan malam bersama. Tidak disengaja mereka bertemu dengan kolega Naoya, dan Akane kaget dengan teman kerja Naoya yang bernama Kirihara. Siapakah Kirihara? Dan bagaimana? Ternyata Kirihara adalah mantan pacar Akane yang dulu pernah menyakiti dan meninggalkannya. Acara makan malam mereka gagal karena situasinya menjadi tidak nyaman. Akane merasa tidak enak dengan Naoya karena jarang-jarang ia mengajaknya untuk berkencan. Naoya tidak mempermasalahkannya dan mencoba menghibur Akane. Naoya menegaskan bahwa ia tidak seperti Kirihara, ia sangat menyukai Akane yang giat bekerja. Manga TL Akane sangat sukses dan ia mendapatkan kejutan, yaitu manganya mendapatkan adaptasi serial dorama. Akane sangat bahagia mengetahuinya. Akane dengan para redaksi pun merayakannya dengan minum bersama. Sementara itu, Naoya memberitahu Kirihara bahwa apa yang dilakukannya kepada Akane terdahulu menyakiti Akane, sehingga membuat Kirihara menyesalinya. Selesai merayakannya dengan para redaksi, Akane pulang untuk memberitahu Naoya kabar gembira soal adaptasi dorama. Naoya ikut bahagia dan memeluk Akane. Akane pun berterima kasih kepada Naoya karena bantuannya menjadi bahan referensi selama ini. Hari berikutnya, saat proses perekaman pengisi suara dorama, Akane dan editor terlarut dalam suasana percakapan yang nakal dari para pengisi suara. Akane bahagia dan tidak menyangka manganya akan serealistis itu. Akane juga mendapatkan masukan dari pengisi suara wanita, yaitu munculnya karakter laki-laki yang mempunyai sifat bertolak belakang dengan karakter utama laki-laki, serta ingin mengetahui sisi yang lebih nakal dari karakter wanitanya. Namun Akane masih kesulitan dalam menentukan seperti apa karakter tersebut, hingga Naoya datang dan menggoda Akane. Namun kali ini Akane menolak dengan alasan ingin melanjutkan pekerjaannya. Terlihat Naoya sedikit kecewa, namun tetap mendukung pekerjaan Akane. Hingga Akane mendapatkan pesan dari Kirihara untuk bertemu di kafe langganan Akane. Hari berikutnya mereka pun bertemu. Kirihara menyampaikan permintaan maaf kepada Akane atas tindakannya terdahulu. Akane tidak mempermasalahkannya. Saat Akane mengajak Kirihara minum kopi favoritnya, ternyata Kirihara tidak begitu menyukai kopi. Namun demi menghargai Akane, ia tetap meminumnya. Melihat ekspresi Kirihara yang tidak begitu menyukai kopi, Akane mendapatkan inspirasi untuk karakter barunya, yaitu Kirihara itu sendiri, laki-laki yang sifatnya kebalikan dari Naoya. Mereka lalu berpisah dan Akane berterima kasih kepada Kirihara atas inspirasi barunya. Saat sampai di rumah, Akane menceritakan kepada Naoya bahwa ia mendapatkan sketsa inspirasi tokoh baru untuk ceritanya setelah bertemu dengan Kirihara. Akane sangat bersemangat untuk melanjutkan cerita manganya. Melihat kegembiraan Akane, Naoya menyuruh Akane untuk segera menggambarnya, padahal dia sudah menyiapkan makan malam bersama dan kue untuk merayakan keberhasilan Akane. Akane sangat giat dalam bekerja hingga ketiduran. Naoya yang melihatnya ikut bahagia. Hari berikutnya, sketsa tokoh baru di cerita manga Akane disetujui oleh editor. Editor sangat menyukainya. Ia menanyakan apakah karakter baru ini saingan cinta dari karakter utama. Akane belum memikirkan sampai sejauh itu. Di sisi lain, Naoya terlihat terganggu dan sedang memikirkan sesuatu. Naoya mendapatkan nasihat dari pemilik latihan baseball untuk segera mengungkapkannya sebelum terlambat. Hari berikutnya, saat meeting dengan editor, Akane memutuskan karakter baru tersebut sebagai saingan cinta tokoh utama, yaitu menjadi kisah cinta segitiga. Editor sangat menyukai ide tersebut, karena akan membuat para penggemar bisa terbagi menjadi dua tim, yaitu pendukung karakter utama laki-laki atau karakter yang baru, sehingga kelanjutan ceritanya menjadi tidak bisa ditebak kemana arah cinta akan berlabuh. Akane dan Kirihara janjian kembali bertemu di kafe. Kali ini Akane mengadakan sesi wawancara, yaitu menggali kebiasaan Kirihara dan sifat Kirihara lebih dalam. Ternyata Kirihara orang yang baik dan jujur, namun kisah cintanya kurang beruntung. Sesampai di rumah, Akane menceritakan semuanya kepada Naoya. Naoya senang mendengarnya. Ketika Naoya akan mengatakan sesuatu, Akane mendapatkan pesan akan diadakan meeting mendadak esok hari. Naoya menawarkan untuk membaca lanjutan ceritanya. Setelah membaca, Naoya merasa bahwa Akane sudah bisa menggambar dengan baik tanpa dirinya.
Hal tersebut membuat Naoya kepikiran hingga berdampak pada pekerjaannya. Untungnya seniornya yaitu Kirihara orang yang baik membantu pekerjaan Naoya. Editor dan kepala redaksi menginginkan alur cerita yang lain, yaitu menyarankan untuk liburan ke pantai bersama agar cerita lebih menarik dan semakin panas. Akane pun menyetujuinya, lalu ia mengajak Naoya dan Kirihara untuk pergi ke pantai bersama. Naoya mensetujuinya. Saat Akane dan teman wanitanya bertemu, teman wanita Akane menanyakan kelanjutan hubungannya dengan Naoya. Karena saat ini Akane sudah bisa membuat cerita dan gambar yang bagus untuk cerita manganya. Apakah Akane akan mengakhiri hubungannya dengan Naoya? Akane tidak yakin dengan hal tersebut, namun yang pastinya Naoya orang yang berarti buat dirinya. Waktu ke pantai pun tiba, mereka bertiga sangat menikmati liburan ke pantai bersama. Hingga ada momen ketika Kirihara memberitahu Naoya bahwa ia akan menyatakan cinta kembali kepada Akane. Naoya terlihat tidak begitu senang mendengarnya. Ketika sore datang, angin bertambah kencang. Sketsa yang dibuat Akane pun berterbangan. Yang sigap untuk mengambilnya adalah Kirihara. Sembari mengembalikan sketsa Akane yang basah, ia lalu menyatakan cintanya kepada Akane. Namun tidak menginginkan jawabannya sekarang. Naoya hanya bisa menatap dari kejauhan. Naoya dan Akane lalu berjalan pulang bersama. Naoya mengajak Akane untuk menyalakan kembang api bersama. Di momen tersebut, Akane berbicara bahwa setelah manga selesai, ia ingin tetap bersama Naoya. Lalu menanyakan kembali apa yang ingin dikatakan Naoya kepadanya tempo hari. Tidak disangka Naoya mengatakan ingin mengakhiri hubungan mereka. Lalu Naoya mencium Akane untuk mengucapkan salam perpisahan. Setelah salam perpisahan Naoya kepada Akane, Akane memutuskan untuk membuka hatinya kepada Kirihara. Mereka pun resmi berpacaran. Sementara di hati kecil Naoya sebenarnya sedang merasakan kehilangan seseorang yang berharga. Kirihara adalah orang yang baik dan perhatian kepada Akane. Akane juga merasakannya. Bahkan untuk mencium Akane pun Kirihara tidak berani melakukannya. Kirihara sangat menjaga Akane. Saat Akane tinggal bersama Kirihara, Akane selalu memaksakan diri dalam bekerja siang dan malam. Kirihara khawatir dengan kesehatan Akane. Sebenarnya jalan cerita manga Akane mendapatkan ulasan yang baik dari para penggemar, apalagi tentang karakter laki-laki yang baru. Namun Akane masih ragu dengan keputusannya untuk menghilangkan karakter laki-laki utamanya. Akane masih belum memahami makna cinta sejati. Seperti biasanya, pelarian Naoya untuk menghibur dirinya dengan bermain baseball. Namun rasa gelisahnya semakin tinggi setelah mendengar nasihat dari pemilik tempat latihan baseball kenalannya. Akane masih memikirkan tentang makna cinta sejati. Ia melamun sepanjang hari, hingga ia bertanya kepada pemilik kafe tentang makna cinta sejati. Pemilik kafe memberikan sebuah nasihat bahwa cinta sejati kembali kepada masing-masing individu dalam menafsirkannya. Ulasan baik manga Akane semakin meningkat, namun Akane tidak terlihat puas dengan kabar tersebut. Hingga ia terganggu dengan salah satu ulasan yang berbeda, yaitu dari seorang yang mengaku sebagai pembaca buku pertamanya. Ia menanyakan apakah cerita tersebut benar-benar yang ingin Akane gambar. Ulasan tersebut membuat Akane frustasi, sehingga membuatnya tidak bisa melanjutkan ceritanya kembali dan membuat kesehatannya memburuk, hingga Akane pingsan di kafe langganannya. Akane lalu memutuskan untuk izin hiatus ke editor. Editor memakluminya karena kesehatan Akane yang lebih penting. Berbeda dengan kepala redaksi, ia menanyakan alasan kenapa Akane tidak bisa melanjutkan manganya. Dan Akane harus mencari sendiri alasannya. Jika tidak bisa menemukannya, ia tidak akan bisa melanjutkan karirnya sebagai mangaka. Perkataan kepala redaksi semakin membuat Akane frustasi. Ia merasa gagal menjadi seorang mangaka. Kirihara mencoba menghiburnya. Kirihara mengatakan apabila Akane tidak bisa menjadi mangaka, ia akan tetap mencintai Akane. Perkataan Kirihara tidak memuaskan Akane, hingga Akane pergi dari rumah Kirihara. Kirihara menghubungi Naoya perihal Akane yang menghilang. Ia juga menceritakan masalah yang dihadapi Akane. Tanpa pikir panjang, Naoya menyusul Akane ke kuil favoritnya, dan Naoya menemukan Akane. Melihat Naoya datang, Akane menangis sambil memeluk Naoya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ia tidak jujur dalam manganya, dan Akane tidak bisa jika harus meninggalkan manga. Jawaban Naoya berbeda dengan Kirihara. Naoya mendukung Akane untuk tetap melanjutkan menjadi seorang mangaka.
Setelah Akane tenang, mereka melanjutkan mengobrol. Sebelumnya Akane menanyakan bagaimana Naoya bisa menemukannya di kuil. Naoya mengeluarkan serial manga pertama Akane. Ia mengetahui dari manga bahwa tempat favoritnya adalah kuil. Naoya membawa manga tersebut di dalam tasnya kemanapun dia pergi. Dan Naoya bercerita bahwa manga tersebut adalah penyelamat hidupnya saat ia putus asa ingin mengakhiri kehidupannya waktu itu. Naoya adalah penggemar berat manga Akane. Naoya menceritakan awal mengetahui tentang serial manga pertama Akane saat ia mulai kesepian dan putus asa setelah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Ia berencana menyusul kedua orang tuanya, namun keinginannya hilang ketika ia menemukan sebuah manga yang unik tentang seorang gadis dan seekor anjing peliharaan. Ada salah satu kalimat yang membuat hatinya bergetar, yaitu walaupun raganya sudah tidak bersama lagi, namun cintanya tetap selalu bersama. Lalu saat pertama kali bertemu dengan Akane di kafe, ia yakin bahwa itu sebuah takdir. Ia ingin membantu mangaka favoritnya dan mau menjadi bahan referensi. Akane dan Naoya melanjutkan menulis cerita manga Akane di kafe. Akane masih bingung bagaimana plot selanjutnya. Naoya memberikan inspirasi dengan menjelaskan dari sudut pandang karakter laki-laki utama, kenapa ia meninggalkan karakter wanita. Karena menurutnya ia mempunyai ketakutan menemukan kebahagiaan dan memutuskan untuk menyendiri. Mendengar hal tersebut, Akane mulai mendapatkan ide melanjutkan ceritanya. Karakter wanita akan mengejar laki-laki dan tidak akan meninggalkannya. Akane melanjutkan menggambar ceritanya dengan serius. Pemilik kafe memberikan kunci kepada Naoya untuk memanfaatkan kafenya sampai pekerjaan Akane selesai. Hingga tidak terasa pagi pun tiba, pekerjaan Akane selesai. Sebelum meninggalkan menuju ke kantor redaksi, Akane sangat berterima kasih kepada Naoya yang membantunya. Lalu Akane berpamitan kepada Kirihara bahwa hubungannya mereka tidak akan berhasil. Kirihara pun memahaminya. Sampai saat di kantor redaksi, ternyata Akane mengakhiri cerita manga TL-nya kali ini dengan karakter utama wanita kembali kepada karakter utama laki-laki. Editor sangat menyayangkannya, namun kepala redaksi mendukung keputusan Akane. Akane juga siap dan bersemangat membuat manga TL yang lainnya. Naoya menjemput Akane yang mengalami kesulitan mencari tempat tinggal yang baru dan membawanya kembali ke apartemen Naoya. Ternyata selama ini yang mengirim surat penggemar kepada Akane adalah Naoya sendiri. Naoya memberikan jam tangan milik ibunya kepada Akane dan menyatakan cintanya kepada Akane. Akane menerimanya, mereka resmi kembali menjadi pasangan kekasih. Terima kasih telah menyimak alur cerita film di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika kamu terhibur. Nantikan alur cerita film lainnya terutama dorama.